Bang Ilham, dengan tadi kita sudah dengarkan bagaimana keputusan DPR walaupun kita belum dapatkan konfirmasi resminya dalam konferensi pers tapi sudah diunggah oleh Sufmi Dasko Ahmad, bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap nanti penentuan kinerja dari KPU, Bang Ilham? Ya, sebetulnya tanpa kemudian Pak Dasko menyatakan bahwa akan dikembalikan kepada putusan MK, harusnya KPU dari sekarang atau dari awal ketika putusan MK dikeluarkan, KPU sudah mengacu kepada putusan MK tersebut untuk kemudian melakukan revisi terhadap PKPU tentang pencalonan yang akan digunakan atau dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pilkada November 2024 yang akan datang. Nah, ini yang harusnya kemudian KPU mempunyai goodwill ya. KPU juga tidak boleh terseret kepada persoalan-persoalan politik karena memang produk hukumnya sudah ada di Mahkamah Konstitusi, dan saya kira ini juga mungkin pertama kali dalam sejarah reformasi Indonesia bahwa selama ada Mahkamah Konstitusi ada penolakan dari parlemen terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Dan bahkan juga tentu ini sebagai penyelenggara KPU tidak boleh misalnya gini, membedakan atau kemudian menganaktirikan putusan MK di tahun 2024 lalu atau 2023 lalu tentang putusan MK nomor 90 ya, tentang usia wakil presiden misalnya saja. Nah, itu langsung diantisipasi oleh KPU, langsung kemudian diiyakan oleh DPR dan dinyatakan sebagai final dan mengikat. Tetapi dalam konteks keputusan sekarang, kenapa kemudian DPR dan KPU tidak segera kemudian mengatakan bahwa ini adalah final dan binding, gitu ya? Nah, ini tentu tidak boleh ada tidak boleh ada perbedaan terhadap bagaimana KPU memperlakukan keputusan MK ini, seperti itu. Bang Ilham, sebenarnya kalau melihat pengalaman mungkin atau melihat apa yang terjadi sekarang, apa yang menyebabkan kemungkinannya KPU bertindak seperti itu? Apakah memang menafsirkan putusan MK ini sendiri sehingga kemudian berbeda jika dibandingkan dengan langsung menindaklanjuti putusan MK yang sebelumnya atau tahun 2023 lalu mengenai usia calon wakil presiden? Ya, saya tidak tahu kenapa KPU tidak segera kemudian menggunakan putusan MK itu sebagai acuan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan KPU ya. Nah, apakah kemudian KPU merasa penting terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada DPR? Kalau saya kami ketika di KPU langsung menindaklanjuti, kemudian kalau DPR sedang reses, kita sampaikan kepada ke DPR ketika itu, kita surati bahwa konsultasi tidak bisa dilakukan karena MK sudah menindaklanjuti dan waktunya sudah sangat mepet. Atau paling tidak pasti dilakukan setelah kita punya draft dan berkoordinasi dengan Kemenkumham. Nah, ini saat ini KPU saya belum lihat, tapi terakhir kemarin tadi mereka melakukan konferensi pers, mereka menyatakan akan menggunakan putusan MK, saya kira itu bagus. Dan kemudian mereka sudah mengajukan surat kepada Komisi 2 untuk melakukan konsultasi. Nah, tetapi sekali lagi jangan lupa bahwa terus melakukan kerja-kerja perubahan tadi, perubahan PKPU berdasarkan peraturan putusan MK, dan berkoordinasi dengan Kumham agar nanti segera ditindaklanjuti. Karena waktunya tinggal beberapa hari lagi nih, Putri ya, tinggal 5 hari lagi untuk ada pendaftaran pilkada. Baik, sesaat lagi kita akan mengikuti konferensi pers, pernyataan secara resmi diberikan, tapi tentu nanti kita akan masih menantikan. Ya, kita akan lihat kembali bagaimana situasi terkini nanti tentunya di DPR. Tapi Bang Ipang, bagaimana kemudian melihat gerakan dari masyarakat ini kemudian bisa mengubah apa yang menjadi rencana awalnya dari pihak DPR? Ya, inilah kedaulatan rakyat ya, sejatinya bahwa memang ada tren kemarin insiden-insiden politik ini, tetapi bagaimana politik kita hari ini politik kelas tinggi, bagaimana menampilkan kenegarawanan, mundur selangkah untuk kebaikan demokrasi, untuk angin segar yang dibilang Prof tadi. Kemudian yang dibilang oleh ada mantan ketua komisioner KPU juga, Bang Ilham juga mengatakan, ini kok KPU intensitas arahnya kok politis banget. Kenapa tidak langsung sesuai dengan aturan main yang ada, undang-undang saja? Kenapa? Kan undang-undang MK itu diputus, itu berlaku sejak dibacakan. Ada pasalnya 24C dan tidak perlu tafsir lagi kan. Kemudian harus ada konsultasi. Nah, ini kan pembelajaran penting bagi KPU ke depannya. Tidak boleh ada intensitas arah DNA politik gitu. Kalau memang itu terjadi. Nah, yang ketiga adalah kita apresiasi, kita hormat. Ini adalah
kita berterima kasih kepada misalnya Pak Sumi Dasko hari ini yang mengatakan bahwa yang sejatinya itu diumumkan, disahkan hari ini, tapi kemudian dibatalkan dan itu akan automatically akan kembali kepada undang-undang yang diputuskan oleh MK, yaitu yang di GR oleh MK. Artinya apa? Taat kepada putusan. Artinya ini menunjukkan bahwa kelasnya, kita berterima kasih kepada Pak Dasko bahwa beliau sudah menunjukkan kelasnya, menyelamatkan juga demokrasi, mau mengalah untuk kebaikan peta demokrasi kita ke depan. Karena kita nggak mau ada korban. Kan hari ini sudah chaos. Kalau ada adik kita, keluarga kita hari ini mati di tangan polisi yang represif, kita tidak ikhlas darah itu mengalir sebenarnya. Nah, dengan kondisi sekarang, kita hormat, kita salut, kita bangga Pak Dasko mau menyelamatkan demokrasi, melangkah mundur untuk angin segar, tidak ngotot. Karena memang inilah sejatinya bahwa mereka menangkap kedaulatan tetap rakyat. Selama ini kan suara itu dianggap suara elit. Sehingga ada kemungkinan jegal-menjegal, tidak ada bisa masuk calon-calon lain. Misalnya dengan Perpu, dengan revisi undang-undang di pilkada, RUU pilkada ini kan tidak memungkinkan beberapa calon tidak bisa maju. Nah, dengan putusan MK ini kan sudah memungkinkan untuk maju kembali. Dan itu angin segar harapan rakyat sebenarnya. Dengan demikian kita memastikan bahwa politik kita, politisi kita itu sudah menempatkan, sudah kembali menjadi politisi kelas tinggi gitu. Suara rakyat, kehendak rakyat mau mengalah gitu. Sebenarnya kalau ngotot terus kan itu yang kita kasihkan. Kasihan itu ngotot terus dan memaksakan ini, kita nggak bisa bayangkan Mbak Putri. Hari ini mungkin belum ada. Jadi ini adalah kabar gembira, angin segar, dan ini adalah upaya yang menurut saya sejatinya inilah politisi yang harusnya mengumandangkan kebangsaan. Kebangsaan itu jauh lebih penting hanya daripada kepentingan kelompok golongan. Nah, kalau kembali kemarin tetap ngotot itu revisi itu dilakukan dengan undang-undang ditetapkan hari ini di paripurna, saya nggak bisa bayangkan. Karena itu sama saja bunuh diri politik, akan membuat gempa politik, dan suara ini tidak bisa berhenti gitu. Itu masalahnya. Karena apa? Karena presiden pun sudah disumpah untuk taat kepada konstitusi. Apalagi kelas-kelas seperti DPR hari ini, mereka adalah politisi kelas tinggi. Artinya mereka harus taat kepada konstitusi. Kalau mereka kemarin patuh kepada konstitusi, memutuskan kemarin soal sebelumnya. Nah, sekarang ketika ada putusan yang final mengikat dan itu berlaku sejak putusan itu diputuskan sesuai dengan pasal 24C itu, nah kenapa hari ini tidak berlaku? Nah, dengan hari ini apa yang disampaikan di Pak Sumi Dasko di Twitter hari ini, menurut saya udah selesai. Ini udah akan kembali tenang, akan teduh lagi. Yang tadi ada gelombang yang luar biasa, grassroots bawah, aktivis, mahasiswa, dosen-dosen, intelektual, ada kegelisahan gitu. Mereka teralienasi dari suara elit yang ketika ini selama ini yang didengar adalah elit. Gitu. Nah, hari ini kedengar adalah suara rakyat, suara aktivis, suara mahasiswa, suara kita-kita yang sebenarnya jangan sampai demokrasi kita cacat. Gitu.